Jadi kalau orang menganggap bahwa Pak Jokowi akan hilang atau apa, enggak. Akan ada sesuatu yang unik dan mengharukan ya. Orang ini terlalu kuat, terlalu dekat. Ini mustahil lah. Kalau ada orang yang ngomong begitu ya karena niatnya mau mecahnya. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo mengabaikan orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo itu melupakan jasa orang. Jangan kita anggap setelah kita milih Pak Prabowo, seolah cuma Pak Prabowo yang ada di Republik ini. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini akhir-akhir ini anak abah kaum sakit hati, pokoknya kaum 16% yang siap-siap ingin mengadili Pak Jokowi ya. Karena Pak Jokowi sebentar lagi akan pensiun. Apakah mungkin itu bisa terjadi? Nah, ini ada penjelasan sangat menarik tentunya dari seorang politikus, yaitu Bung Fachri Hamzah. Semoga video ini dapat membuka mata atau bisa mencerdaskan atau bisa menyadarkan kaum sakit hati maupun kaum nyinyir. Langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira para petinggi dan atau para senior bangsa ini harus tetap hadir untuk memberikan advice, memberikan pandangan kepada presiden ya, dalam banyak hal yang harus dilakukan oleh presiden, dan bila perlu presiden kemudian juga memberikan tugas kepada mereka untuk mengerjakan sesuatu yang harus mereka kerjakan di tempat-tempat itu gitu. Misalnya untuk lobby dunia internasional, untuk menjadi diplomat dalam isu-isu global, climate change atau apalah kayak gitu-gitu. Itu hal-hal yang saya kira perlu kita susun yang formatnya gitu. Tapi pertama di dalam, kalau kita mau modernisasi kita modern adalah kurangi pemain-pemain di belakang layar. Makanya kenapa saya juga dengan ketua umum partai nggak setuju mereka atur-atur itu pemain di belakang layar, itu nggak boleh. Dalam demokrasi itu clear semuanya, transparan. Siapa yang mendapat mandat rakyat, siapa yang secara resmi dipilih oleh rakyat, itulah yang bertugas. Jangan ada orang yang dipilih rakyat kewenangannya lebih kecil dari orang yang tidak dipilih oleh rakyat yang di belakang layar. Ini kan yang disebut dengan oligarki itu. Nah, mesti dibikin clear semua gitu. Jadi jangan banyak penanding presiden gitu. Jangan bergen dengan presiden dalam pemerintahan. Kalau dari luar, masyarakat sipil, media, civil society, NGO, LSM dan sebagainya ya silakan, karena memang itu pilar-pilar penting dari demokrasi yang harus hadir gitu loh. Jadi formatnya mesti kita cari, tapi apa yang sudah kita capai ini sudah luar biasa. Jadi panggilan untuk terjadinya rekonsiliasi saya kira akan terjadi dengan sendirinya. Kalau kita nanti mau menyederhanakan sistem politiknya gitu ya, dengan lahirnya undang-undang baru, ya perikatan-perikatan itu memang harus legal formal. Tidak boleh kita membangun perikatan-perikatan dalam pemerintahan untuk menandingi presiden. Misalnya mohon maaf, di masa yang lalu ada menteri yang dengan tegas mengatakan, mohon maaf ya, saya punya 2 bos. Satu presiden, katanya, satu ketua umum saya. Lu nggak boleh. Anda bosnya cuma 1. Kalau Anda jadi anggota kabinet, bos Anda cuma 1, cuma presiden. Karena dia yang dapat mandat rakyat, dan sebagian dari nyawa mandat rakyat itu diberikan kepada Anda. Partai politik nggak ada, dia di belakang sono. Anda kerja sebagai profesional, nanti Anda diumumkan dengan hasil-hasil kerja Anda yang baik bagi rakyat, bahwa Anda adalah orang partai tertentu, itu aja. Partai Anda dapat nama baik dari baiknya pekerjaan Anda. Bukan kemudian agenda presiden di-cheating oleh mereka untuk kepentingan partai politik. Ngerusak. Nggak boleh. Dari dalam eksekutif tidak boleh ada 2 cahaya yang datang. Itu harus cuma 1. Nah, saya kira itu yang menurut saya perlu di-clearkan di masa yang akan datang. Kalau kita mau pemilu ini atau politik kita ini benar-benar transparan. Karena kalau politik kita dikelola dari belakang layar, lelah, market juga capek, bos. Yang namanya investment segala macam tuh nggak bakalan datang ke negara kayak begini. Investasi tuh datang ke negara yang jelas. Uang itu sifatnya pengecut. Kalau nggak terang dia nggak mau datang. Begitu mulai gelap dia kabur gitu. Itu kata orang Arab. Iya. Yang saya dengar begitu. Menarik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Bung Fachri. Kita udah ngobrol cukup lama ya, dan banyak hal yang kita bicarakan. Ini soal, saya mau spesifik lagi nih, soal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo lah ya. Kan ada yang bilang, ini bahkan juga dari sejumlah kalangan yang tadinya pendukung Pak Jokowi. Ya, teman-teman dulu bahkan di Cokro TV sebagian kan yang sekarang sudah nggak di Cokro TV kan bilang bahwa
Jokowi itu dia mendukung Prabowo itu adalah kayak masuk ke dalam terjerat gitu, terjebak ke dalam sesuatu yang nanti akan mengubur dirinya sendiri gitu. Jadi Prabowo, jadi narasinya itu kira-kira Prabowo ini kan nggak pernah menang kemarin. Sekarang dia menang itu kan karena ada blessing lah atau endorsement dari Jokowi, terus menang. Jadi faktor Jokowi itu penting. Tapi ini ketika Prabowo menang, sudah jadi presiden, udah beda cerita nih, gitu. Jokowi udah nggak jadi presiden lagi, ya dia bisa apa, gitu. Dia akan dikecoh atau ditipu oleh Prabowo, gitu. Dan ya Pak Jokowi kemudian legasinya hancur, gitu. Ini dari kalangan yang tadinya pendukung keras Jokowi loh, yang merasa bahwa ini penyatuan ini adalah sesuatu yang justru doomsday bagi Jokowi. Sementara kalau narasinya Bung Fahri kan ini rekonsiliasi. Hentikan itu pertengkaran yang sudah lama mengakar di masyarakat dan di elit. Waktunya menyongsong masa depan. Ini tantangan besar banget nih. Gitu. Gimana Anda melihatnya ini? Saya kira ya hubungan spesial antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu menurut saya ya saya pernah mengatakan itu monumen ya. Dan dalam sejarah kita tidak sekedar insiden ya. Insiden. Dan dalam sejarah kita ini diantara game changer dan karena itu ikhtiar untuk mengelola dan mempertahankan hubungan baik antara mereka berdua khususnya dan juga diantara para pemimpin-pemimpin lain itu adalah diantara terobosan-terobosan politik yang mesti kita lakukan. Pak Jokowi itu lebih muda dari Pak Prabowo. Dan karena kemudaannya itu, tentu kesehatan, kekuatan, tenaga, inspirasi. Apalagi beliau memimpin kita 10 tahun ini tidak dalam suasana yang mudah juga. Ada krisis, ada COVID dan sebagainya. Saya kira dia sangat kaya untuk ditinggalkan. Dia terlalu berpengalaman untuk diabaikan apa yang dia lakukan itu. Dan itulah sebabnya saya kira kita mesti mencari format yang positif bagi partisipasi lanjutan dari beliau. Dan karena sekarang ini kan tidak dibuka kepada kita, tentu beliau berdua juga mendiskusikan ya apa yang sebaiknya menjadi pembagian tugasnya masing-masing gitu loh. Sebab kan pos-pos yang dipilih oleh rakyat kan nggak mungkin, udah nggak mungkin diisi kan oleh beliau, itu kan nggak mungkin karena itu sudah lengkap gitu. Tapi yang lain-lainnya berdasarkan kewenangan yang ada pada presiden untuk mengatur rekonsiliasi ini ke depan, saya kira formatnya itu saya percaya akan dibuat sebaik mungkin supaya hubungan antara para presiden dan khususnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tetap positif. Gitu. Ya Pak Jokowi memang muda, tetapi dia sudah menjadi presiden 2 periode. Dan ya, Obama lebih muda lagi pensiunnya ya, sehingga sampai sekarang dia dalam sistem politik Amerika yang mapan aja, Obama itu masih sangat punya pengaruh gitu ya. Saya kira nggak ada masalah dengan soal punya pengaruhnya, apalagi kalau Obama sekarang yang jadi presiden itu kan bekas wakilnya kan. Jadi kalau Pak Jokowi itu bekas lawannya, kalau Obama itu bekas wakilnya, dan tetap berkontribusi gitu. Malam-malam ditelepon, begini gimana? Obama jawab, ini yang mesti kamu lakukan begini. Itu tidak ada masalah itu. Selama itu masuk melalui presiden, karena kita menghormati presidensialisme, itu hubungan khusus itu tidak ada masalah. Apalagi menelpon orang yang memang 10 tahun ini berpengalaman mengelola negara. Kadang-kadang kita nelpon orang yang nggak jelas juga kan, kadang-kadang penting juga gitu loh. Saya kira itu akan jalan begitu. Jadi kalau orang menganggap bahwa Pak Jokowi akan hilang atau apa, enggak lah. Apalagi kalau bicara pribadi Pak Prabowo ya. Iya kan itu. Prabowo itu bahwa Prabowo akan mengkhianati Jokowi atau apa? Pertama, Prabowo itu saya tidak pernah melihat dia mengkhianati orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo sebenarnya menyakiti orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo menipu orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo mengabaikan orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo itu melupakan jasa orang. Itu sesuatu yang mustahil tuh dalam kosakata Pak Prabowo, dalam hidup Pak Prabowo. Jadi saya malah sangat optimis Mas bahwa akan ada sesuatu yang unik dan mengharukan ya. Saya
unik dan mengharukan ke Menarik. depan ini dalam hubungan dua orang ini gitu. Oke. Jadi saya kira apa yang sudah terjadi dan karya dari Pak Jokowi dan karya dari berdua ini yang mengantarkan kita sampai pada posisi stabil sekarang ini luar biasa. Tidak mungkin itu akan, memang ada orang sih yang pikirannya kan kalau bisa orang ini berantem ya dua ini kan ada tuh begitu tuh. Iya. Kalau bisa ini orang berkelahi terus ya kan, wah udah Jokowi mulai ditinggal, ini udah jalan sendiri. Itu kan angan-angan mereka karena niat jahat untuk supaya orang ini berantem gitu. Nggak mungkin lah. Orang ini terlalu kuat, terlalu dekat begitu ya. Dan Pak Prabowo tuh sampai 2 hari yang lalu kita duduk-duduk begitu lihat di TV kan, tiba-tiba Pak Prabowo ngajak berdiri, kita suruh berdoa kan. Fahri, kamu berdoa katanya. Saya bilang, kenapa saya Pak? Saya bilang Pak Jul aja, saya bilang begitu. Oh Pak Jul aja ya, Muhammadiyah ya kata. Ya Pak, Muhammadiyah, saya bilang gitu. Kan kita nggak enak kan, kalau dipanggil dari jauh suruh berdoa. Akhirnya habis itu ngobrol-ngobrol, dia bilang, luar biasa Pak Jokowi ya. Apa yang dia lakukan kepada saya ya, kepada kita semua ini luar biasa. Dia masih ulang terus. Jadi mustahil lah kalau ada orang yang ngomong begitu ya karena niatnya mau mecah aja. Kalau kita kan niat kita bukan mecah. Kita ingin negara ini bersatu, bukan cuma Pak Jokowi loh. Pak Prabowo itu ingin mengumpulkan yang lain. Tapi tetap saja sistem kan harus ada. Ya. Kan gini, kadang-kadang kita kelirunya itu ada presiden, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi. Kita lupa bahwa ini ada sistem. Ya. Ada check and balance mechanism, ada judicial yang independen, ada media, ada masyarakat sipil. Ini semua masih ada. Jangan kita anggap setelah kita milih Pak Prabowo, seolah cuma Pak Prabowo yang ada di Republik ini. Enggak. Semua juga masih ada gitu loh. Karena itu kita bagi tugas saja. Tapi jangan mengharapkan ada perpecahan. Saya kira itu jelek. Gitu. Pokoknya semoga video tadi dapat menyadarkan anak abah maupun kaum 16%. Ingat, Pak Prabowo bukan orang yang pernah mengasihi, beliau nilai 11 yang tak tahu balas budi. Begitu juga Pak Jokowi. Mereka adalah dua sosok negarawan sejati yang memang betul cinta tanah air ini, yang memang ingin memajukan rakyat Indonesia, yang memang peduli dengan rakyat Indonesia. Suka tidak suka, senang tidak senang, memang inilah fakta dan kenyataannya yang terjadi di negeri Indonesia. Pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita diadu domba, jangan mau kita digoyah dengan narasi hoax, ujaran kebencian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.